Assalamualaikum bosku semua. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang mungkin itu menjadi kegelisahan sehingga kalian ragu untuk beternak, dan saya akan mencoba membantu kalian menyelesaikan kegelisahan kalian. Yang pertama, itu saya kemarin ada pesanan DOC ya. Rencananya teman kita itu dia mau pesan indukan. Nah, ternyata dari tempat dia itu harus nginap 3 hari dulu, sementara yang ngurus ayam itu tidak ada. Nah, buat kalian yang rumahnya jauh dari transportasi, dari jalan raya dan segala macam, apalagi menyeberangi laut, jangan kalian beli indukan atau jangan beli calon indukan. Kalian harus beli DOC. Kenapa harus beli DOC? Yang pertama, kelemahan calon indukan atau ayam induk atau ayam sudah besar, kelemahannya adalah walaupun sudah usia 1 minggu. Ini prosesnya sama. Ayam yang sudah masuk usia di atas 3 hari itu sudah wajib, sudah butuh ya kebutuhan atau nutrisi, yaitu pakan dan juga minum. Nah, oleh karena itu, ayam yang usia di atas 3 hari atau 4 hari itu harus kalian kasih makan dan juga kasih minum. Nah, jika kita kirim ayam seperti ini dalam jangka waktu yang lama, maka akan terjadi yang pertama, terjadi penyakit kaki kering. Itu yang kedua, kaki kering terjadi karena lamanya proses pemindahan sehingga terjadi dehidrasi, baik itu dari DOC yang ada di mesin tetas maupun saat pengiriman. Pengiriman DOC atau pengiriman ayam besar itu sama, bisa mengakibatkan kaki kering. Karena kaki kering itu disebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan. Yang kedua, ayam besar akan lebih fatal akibatnya jika dikirim terlalu lama. Karena apa? Dia tidak bisa makan, tidak bisa minum. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah panasnya suhu di dalam transportasi, baik itu di mobil atau di kapal dan lain sebagainya. Belum lagi suhu cuaca yang ada di luar apabila dia taruh di luar untuk transit dan lain sebagainya. Nah, makanya saya sarankan DOC. Kenapa harus DOC? Nah, sebabnya ini, karena DOC yang baru keluar dari mesin tetas, dia masih memiliki sisa-sisa cadangan makanan di dalam perutnya. Kita tahu bahwa kuning telur itu adalah merupakan makanan untuk DOC di dalam cangkang telurnya. Oke, nah ketika dia menetas, maka dia bisa bertahan selama 48 jam tanpa makan dan tanpa minum. Jika dikirim selama 1 minggu, dia masih aman. Hanya saja dia akan kurus, tetapi tidak menyebabkan kematian. Karena apa? Dia seharusnya sudah makan di hari ketiga, tetapi 3 hari ke depan dia belum mendapatkan nutrisi atau kebutuhan yang dia butuhkan, sehingga terjadi dehidrasi, dan ini adalah cikal bakal dari kaki kering. Nah, sebaiknya untuk kalian yang beli DOC, kalian harus perhatikan jarak, waktu, dan masa pengirimannya. Makanya saya sarankan untuk kalian yang ingin beli DOC jangan sembarangan. Pilihlah tempat yang paling dekat dengan daerah kalian, yang transportasinya harus menuju ke daerah kalian. Jika daerah kalian jauh dari daerah transportasi atau jauh dari pengiriman, kalian harus bersiap-siap untuk menunggu kedatangan DOC tersebut. Untuk pemula, saya sarankan kalian pelihara DOC lebih dulu. Karena kalau kalian pelihara DOC lebih dulu, kalian akan bisa belajar di situ. Jadi nanti ketika indukan kalian bertelur dan mulai menetaskan telur, kalian tidak perlu lagi belajar untuk memelihara DOC. Nah, kalau kalian pelihara DOC, otomatis kalian akan belajar secara rinci tentang beternak ayam dari DOC hingga ke indukan, hingga masa bertelur, hingga menetaskan telur dan menetaskan DOC. Nah, untuk kalian yang pemula, silahkan beli DOC dulu. Tetapi kalau kalian sudah ada dasar-dasar ternaknya, kalian wajib memiliki indukan. Saya kemarin di chat salah seorang teman kita dari suatu daerah. Saya tidak bisa sebutkan nama dan juga tidak bisa sebutkan daerahnya, karena itu akan berpengaruh kepada teman-teman yang lain. Intinya begini, kalau kalian punya ayam KUB, jangan sekali-kali kalian menyilangkan ayam KUB dengan ayam jenis lain, kecuali untuk kalian pakai secara pribadi. Nah, menurut saya, walaupun dipakai secara pribadi, kalian harus menggunakan DOC yang murni dari KUB. Jantannya KUB dan betinanya KUB. Alasan yang pertama adalah DOC KUB, jika kalian pelihara secara intensif, itu akan bertahan lama dan bisa beregenerasi.
Jika indukan kalian sudah habis masa produktifnya, kalian bisa cetak sendiri induk di kandang kalian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, jika peternakan kalian berkembang dan menghasilkan DOC yang lebih banyak, kalian bisa menjualnya dengan harga yang mahal. Karena DOC KUB itu dihargai mahal di pasar. Karena apa? Ayam KUB memiliki banyak kelebihan. Dan jika kalian sudah menyilang-nyilangkan ayam betina KUB dengan jantan KUB yang lain atau sebaliknya, kalian akan merusak ayam KUB itu sendiri dan akan merusak usaha kalian ke depan. Kenapa usaha kalian bisa rusak? Karena yang pertama, orang akan lebih cenderung mencari KUB yang galur murni, yang benar-benar KUB, bukan hasil silangan dari ayam lain. Karena kalau hanya untuk mendapatkan ayam yang cepat besar, lebih baik kita memakai ayam gorila Bang Abdi Sitorus, ya kan? Tetapi ada sebuah nilai yang tidak bisa dibeli, yaitu adalah nilai keaslian atau originalnya dari produk. Oke? Nah, oleh karena itu, kalian harus memakai KUB yang murni KUB. Berhentilah untuk menyilangkan ayam KUB, karena itu akan merusak usaha kalian ke depan. Ayam KUB sudah cukup untuk pertumbuhannya di 70 hari. Tidak usah ditambah menjadi 50 hari atau 40 hari. Justru itu akan merusak cita rasa daging. Nah, kita tahu bahwa cita rasa daging ayam kampung itu khas sekali. Rasanya enak, gurih, manis, dan nikmat. Itu yang membedakan dengan ayam-ayam Eropa. Nah, jika kita panenkan lebih cepat atau buat pertumbuhannya lebih cepat di 40 hari atau 50 hari, itu sama saja dengan daging ayam broiler. Nah, orang akan mengira ayam ini adalah ayam yang kualitas dagingnya sudah tidak bagus. Karena apa? Pertumbuhannya lebih cepat, otomatis dagingnya lebih mudah dan lebih lembut. Nah, cita rasa yang dihasilkan belum manis. Dia akan terasa hambar sama seperti ayam broiler. Yang orang ingin cari dari ayam kampung ini adalah cita rasanya yang khas. Tidak bisa didapatkan dengan ayam jenis lain. Inilah yang membuat ayam kampung dijual mahal di pasar, karena cita rasanya yang enak. Kalian harus mempertimbangkan ini baik-baik. Jika pelanggan kalian tidak mau kabur dari kalian, kita harus menggait dan menggandeng pelanggan kita karena kualitas yang kita berikan, serta servis yang kita berikan. Dari segi telur, ayam KUB juga sudah cukup baik. Jika kalian ingin ayam yang lebih lagi untuk kualitas dan produksi telurnya, kalian bisa memilih ayam jenis lain dan berhenti menyilangkan ayam jenis ini, karena itu akan merusak KUB itu sendiri. Kalian bisa memilih ayam jenis petelur lainnya jika kalian ingin ayam yang memiliki produksi yang lebih dari ayam KUB. Jika kalian ingin memiliki ayam pedaging yang lebih baik pertumbuhannya dari KUB, kalian bisa memiliki ayam jenis lain. Menurut saya pribadi, saya akan tetap melakukan budidaya ayam KUB murni, karena ini adalah usaha yang sangat strategis. Karena ayam KUB murni akan tetap bertahan sampai kapanpun. Karena ketersediaan DOC maupun dagingnya yang masih sedikit, otomatis ini akan membuat usaha kalian maju ke depan. Karena apa? Peluangnya sangat besar. Yang ternak KUB masih sedikit. Oleh karena itu, saya pengen sekali kalian memiliki induk dan peternakan kalian bisa berkembang lebih cepat. Itu juga akan membantu pemerintah untuk memenuhi pasokan daging ayam di seluruh pelosok negeri. Karena ketersediaan daging ayam kampung di pelosok negeri ini masih terbatas dan masih sangat jauh dari angka kebutuhan pokok yang sangat memadai, itu menjadi suatu peluang yang sangat besar bagi kalian. Oleh karena itu, pertahankan cita rasa daging ayam kampung yang enak, bergizi, lezat, manis, dan gurih. Itu sangat berpengaruh, coy. Kita sebagai seorang peternak bukan hanya memikirkan cepat panennya saja. Jika kita hanya memikirkan cepat panennya saja tapi tidak memikirkan cita rasa dagingnya, itu sama saja bohong. Karena yang dicari oleh orang dengan ayam kampung ini adalah cita rasanya. Cita rasa ayam kampung itu tidak bisa diceritakan dengan kata-kata apapun. Dia memiliki kelebihan-kelebihan lain di rasa dagingnya. Oleh karena itu, panenkanlah ayam kampung kalian, jangan di usia muda. Panenkanlah di usia yang tepat di masa panennya. Untuk cita rasa yang lebih gurih, lebih enak, lebih bagus, dan disukai di mata penggemar-penggemar daging ayam kampung. Jika kalian memanenkan ayam kampung kalian di usia muda, maka cita rasa dagingnya akan berubah.
dia akan memiliki tekstur yang lebih lembut karena seratnya belum sempurna. Itu akan mengurangi cita rasa manis dan juga akan mengurangi cita rasa kenyal di dalam daging ayam kampung itu sendiri. Nah, orang-orang akan segera berpindah lagi ke ayam broiler karena ayam broiler dagingnya lebih murah, lebih tebal, dan sama cita rasanya dengan ayam kampung yang akan kita buat panen lebih mudah. Itu alasannya kenapa ayam kampung tetap mempertahankan panen lebih di atas dari 2 bulan. Karena mempertahankan cita rasanya. Oke? Kemudian ada seorang, saya sebut bapak karena dia sangat lebih tua dari saya, supaya lebih sopan, lebih enak pak, mohon maaf. Jadi bapak itu kemarin ayamnya kena flu, DOC-nya, lalu dia jemur. Nah, DOC yang kena flu, dia tidak akan bisa minum, tidak akan bisa makan, karena dia tidak memiliki nafsu untuk minum dan untuk makan. Nah, otomatis nutrisi di dalam tubuhnya itu tidak ada. Nah, itu akan berefek pada tenaga, karena tidak ada karbohidrat yang masuk, tidak ada. Oke? Nah, jadi kalau kalian memiliki ayam yang flu, jangan kalian jemur. Nah, bapak ini, dia jemur ayamnya sehingga ayamnya itu mati. Karena apa? Ayam tadi itu tidak memiliki nutrisi di dalam tubuhnya. Kalau kita jemur, otomatis dia akan semakin kekurangan cairan dan dehidrasi. Akhirnya dia mati. Nah, penanganan yang tepat adalah memindahkan DOC yang sakit, ya, atau memindahkan ayam yang sakit kepada kandang lain atau kandang karantina untuk kita obati secara khusus. Nah, kalian cukup memberikannya obat trimezin atau jamu-jamuan secara rutin setiap minggu. Dan rutinlah membersihkan kandang serta melakukan penyemprotan kandang sebagai biosecurity dengan menggunakan desinfektan seperti Biclean, Antisep, Rodalon, dan jenis lainnya. Salam buat peternak seluruh Indonesia semuanya. Mohon maaf jika ada kata saya yang salah. Semua ini hanyalah untuk membantu teman-teman pemula. Lebih dan kurang itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.